sekarang media sosialnya banyak banget artikel-artikel yang menggambarkan umur sekian udah punya ini. Kamu dibeda-bedakan. Terus juga lagi fenomena flexing. Dia usia yang masih amat sangat muda. Sampai akhirnya orang tuh ke-trigger membandingkan apa yang dia lakukan sama orang lain, apa yang dia udah punya dan sebagainya. Achievement tuh ada seolah-olah tuh kayak harus berbanding lurus sama kesibukan gitu. Penasaran sama work-life balance. Zaman sekarang tuh anak-anak muda sering banget mau ngelamar kerjaan, work-life balance-nya gimana ya di perusahaan itu. Nah, kita sharing lebih cair lagi dalam keseharian gitu ya. Kalau misalnya Mbak Indira sendiri gitu ya, misalnya di usia muda udah menjadi seorang vice president di satu perusahaan luar biasa PT Pertamina. Nah, gimana sih Mbak kalau keseharian, mungkin nanti dari kita juga bisa sharing mengatur work-life balance supaya gak usah terlalu ambisius sampai mengorbankan diri kita kok untuk mencapai satu titik tertentu. Nah, kalau dari Mbak sendiri, apa sih tips and trick yang keseharian dilakuin? Kalau ngomongin tentang lamanya kita bekerja, masih ingat nggak pertama kali kerja sampai sekarang berarti udah berapa lama? 8 tahun. 8 tahun. Yeah. Dari 8 tahun ini ngerasa apa yang dilakukan, gitu ya, pekerjaan sama waktu yang udah kita investasikan, ngerasa udah cukup maksimal belum? Maksimal. Kalau di case-nya aku justru ngerasa kadang terlalu semua diambil ya gitu. Jadi belajar untuk memilah, semakin dewasa semakin harus memilih mana nih satu yang mau dikejar gitu. Kalau dulu apalagi baru lulus kuliah gitu ngerasanya ambis ya kan, pengen ngerjain A, B, C dalam satu hal, pengen punya tujuannya A, B, C juga, semua pengen berhasil. Nah itu sih benar. Kadang-kadang tuh kita tuh kejebak sama label sibuk ya. Maksudnya kayak ada yang bilang produktif, tapi padahal sebenarnya sibuk doang gitu. Kayak sibuk aja, padat aja, terus kayak pas dipikir-pikir lagi, apakah efektif gitu? Apakah membuat kita menjadi orang yang lebih konten gitu ya dalam menjalankan profesi, pekerjaan apapun itu gitu? Atau jangan-jangan kok tiba-tiba tahun 2022 udah 5 bulan berjalan kok udah habis gitu. Karena kan waktu cepet banget ya gitu. Sejalan gak tuh ya gitu sama yang namanya konsep mindfulness. Nah, jadi pas banget hari ini kami akan ngobrolin tentang yang namanya mindful productivity. Dimana kami tuh sering banget ngobrol. Karena kan kami berdua bekerja sebenarnya core-nya sama gitu di media juga gitu. Cuma memang beda-beda yang dikerjain. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir kami tuh selalu hustle dari waktu yang kadang-kadang gak tentu ya. Orang udah tidur, udah lama, kita baru pulang gitu kadang-kadang. Orang mau udah bangun, kita baru tidur kayak gitu. Cuma akhirnya ketika kontemplasi dan sebagainya kayak ternyata banyak juga yang udah kita rasain, pengalaman udah kita laluin juga, apa yang udah kita hasilkan juga gitu. Tapi sejalan gak sih sama konsep mindful productivity? Jangan-jangan kita cuma terjebak sibuk doang. Sibuk, benar. Kita gak bisa membedakan mana yang sibuk, mana yang produktif. Betul, apalagi zaman sekarang di kota-kota besar sering terjadi sekali ya, di mana anak-anak muda ngerasa self-worth itu ditaruh dalam produktivitas yang luar biasa. Ibaratnya bener-bener sibuk kerjain segala sesuatu, kalau sampai akhirnya dapat libur atau misalnya tidur ngerasa bersalah. Iya, aku bahkan pernah lihat ada kayak tren di media sosial, TikTok atau apa gitu ya. Jadi dia bikin konten dari jam dia bangun, kayak jam 3.30, 3.35, 3.40, terus sampai dia kembali lagi ke rumahnya jam 2.00. Jadi semua aktivitas sepanjang hari tuh direkam. Aku kok sedikit waktu kayak gitu. Jadi kayak aduh mana sih ini yang ideal. Nah kita tuh gak kepengen kejebak dalam situasi kayak gitu, FOMO gitu ya, karena kesibukan orang dan sebagainya. Tapi balik lagi kita gak bisa naruh standar orang lain ke diri sendiri, karena setiap orang berbeda-beda produktifnya dan tujuan kita bekerja beda-beda tentunya. Nah kita bakal ngomongin tentang mindful productivity ini bersama dengan orang yang tepat nih kayaknya ya. Betul banget, hari ini kita udah kehadiran Mbak Indira Pratyaksa sebagai Vice President New Ventures dari PT Pertamina. Luar biasa banget hari ini kita bisa kedatangan orang spesial. Selamat datang.
mindful productivity nih Mbak Indra. Karena kami ngerasa gitu ya ketika kami lagi contemplating gitu kayak ada orang yang lebih sibuk loh gitu. Tapi kadang-kadang kalau kami yang lagi sibuk kayak kalau mau tidur aja kok susah banget sih kayak gitu loh Mbak gitu. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin tentang productivity itu sendiri gitu sebelum kita bahas lebih jauh tentang mindfulnya, sebenarnya apa sih konsep productivity itu? Produktivitas. Ini ngomongin di konteks pekerjaan berarti ya, bukan ke sehari-harian. Bisa keseharian juga gitu. Akhirnya kita tuh menjadi apa ya, seseorang yang punya kualitas hidup yang baik gitu dan balance. Oke. Nah, kalau di rumus di perusahaan-perusahaan, kita ngomong productivity itu pasti revenue dibanding dengan full time employee. Jadi berapa banyak orang dalam organisasi yang bisa menyumbangkan revenue? Itu dalam organisasi. Artinya seberapa orang bisa menghasilkan money, berapa orang bisa menghasilkan keuntungan untuk organisasi. Jadi kalau sibuk aja nggak menghasilkan, lo ngapain sih? Gitu kan, rempong banget sih gitu ya. Gitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya sih punya filosofi menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ketika saya tidak bisa memberikan manfaat untuk orang lain, ya nilai itu yang saya punya, itu sama aja sibuknya saya cuma buat saya sendiri. Gak produktif saya itu, gak bisa membuat orang lain lebih bahagia, membuat orang lain lebih senang, membuat orang lain jadi lebih mendapatkan manfaat. Itu ngapain gitu loh. Jadi kita produktif itu, contoh realnya misalnya kita bisa membuat orang lain dari sakit menjadi semangat untuk sehat dengan kita datang berkunjung ke orang-orang sakit atau teman kita yang sakit misalnya seperti itu. Atau kita bisa memberikan insight bahwa memulai usaha itu tidak harus yang langsung bombastis gitu ya. Ada sesi-sesi di mana kita bisa bertukar pikiran, kemudian menyampaikan success story dari orang-orang yang memulai bisnisnya dari bawah gitu ya. Nah ini kan membuat mereka jadi oke, ini semangatnya jadi tumbuh gitu. Tapi ketika kita hanya main gitu ya, main ketemu dengan beberapa orang, tapi yang kita ceritakan adalah diri kita sendiri tanpa peduli dengan apa yang terjadi dengan orang lain, itu kan kita nggak menjadi orang yang produktif gitu loh, malah gengges kan buat orang lain. Ngapain sih harus ngakuin kelebihan dia terus, capek gitu ya. Itu jadi kan akhirnya membuat orang nggak nyaman. Wah menarik nih, perspektifnya jadi lebih luas lagi kalau kita ngomongin tentang produktivitas. Jadi nggak semata-mata hal-hal yang sifatnya yang berhubungan dengan kegiatan pekerjaan gitu karena profesi dan karir dan sebagainya, tapi justru hubungan kita antar manusia juga menjadi salah satu tolak ukurnya apakah kita sudah produktif hubungan kita dengan orang lain karena dari si kebermanfaatannya itu. Banget. Dan itu tuh kalau mindset kita ya, memang daily activities itu adalah untuk memberikan manfaat. Dimanapun kita berada, kita pasti akan memberikan manfaat. Nah Mbak, tapi penasaran juga kalau selama ini kan ada beberapa orang mengatasnamakan produktif, tapi seolah-olah untuk mengisi kegiatan full seharian, tanpa akhirnya dia merasa semuanya bermanfaat gitu. Tapi karena semua hal jadi akhirnya dianggap penting, ya mana nih yang lebih penting, akhirnya nggak punya prioritas juga. Bahkan ada orang yang kalau ada sedikit aja waktu luang, dia ngerasa bersalah sama dirinya sendiri, merasa tidak produktif. Nah, kesalahan-kesalahan untuk pengertian produktif ini nih yang jadi tanda tanya. Nah, seperti apa sih Mbak orang-orang yang mungkin pernah berpikir juga di arah yang salah produktifnya gitu? Iya, kalau di ilmu psikologi itu kan sesuatu yang berlebih even itu positif ya, itu kan nggak memberikan manfaat yang baik ya. Terlalu cinta juga gak bagus kan gitu. Apalagi terlalu jahat, terlalu benci itu udah pasti nggak bagus gitu ya gitu. Jadi kalau terlalu sibuk membuat diri sendiri exhausted gitu ya, membuat diri sendiri akhirnya jadi nggak balance gitu ya, ini nggak sehat. Sekarang mungkin nggak dirasakan ya, tapi kedepannya yang dipikirin itu gini, kembali lagi ke konteks kita untuk orang lain ya. Kalau bayangin dia jadi bos dan dia punya tim, dia akan menentukan standar kerja yang seperti itu. Siapa yang mau kerja sama dia? Capek nggak sih? Capek nggak sih? Siapa sih yang mau kerja sama dia, sama orang kayak gitu? Terus atau berpikirnya begini, oke, saya memang akan produktif seperti ini gitu ya. Tapi pasangan saya bisa ngerti nggak sih? Akhirnya jadi sangat mencintai diri sendiri, narsisnya yang berlebihan, kasihan.
ntar nggak punya temen loh, saking sibuknya, gitu. Karena dalam bekerja pun ya kita harus punya waktu cuti. Perusahaan tuh mewajibkan cuti. Khusus Pertamina, kami tidak boleh mengganti cuti itu dengan kompensasi yang lain karena itu harus diambil. Karena untuk relaksasi, supaya waras, rejuvenating gitu ya. Healing. Itu konsep healing sesungguhnya ya. Karena sebenarnya take a break. Karena sebenarnya kalau dari konsep kita aja gitu ya, ada tidur, ada bangun, ada makan, ada proses dan sebagainya. Itu memang konsepnya udah diciptain kayak gitu tuh Bu ya. Cuma kadang-kadang kita tuh ke drag atau swept away sama situasi. Apalagi kan sekarang media sosialnya banyak banget artikel-artikel yang menggambarkan umur sekian udah punya ini. Oh, kamu dibeda-bedakan. Terus juga lagi fenomena flexing. Dia usia yang masih amat sangat muda. Sampai akhirnya orang tuh ke-trigger membandingkan apa yang dia lakukan sama orang lain, apa yang dia udah punya dan sebagainya. Achievement tuh ada seolah-olah tuh kayak harus berbanding lurus sama kesibukan. Nah, itu tuh gimana caranya supaya kita tuh, atau mungkin apa yang sudah diterapkan nih sama Mbak Indra selama ini bersama dengan timnya dan sebagainya, supaya tetap produktif, memberi kebermanfaatan gitu ya, membuat orang lain merasa lebih baik dan tentunya optimal dalam bekerja, tapi tetap dalam koridor yang mindful, berkesadaran gitu. Ya, jadi gini, kalau kita ngelihat orang sukses ya, kuncinya pasti dia punya pengorbanan. Entah itu pengorbanan waktunya, entah itu pengorbanan pertemanannya gitu ya. Artinya mungkin dia jadi nggak bisa main banyak karena terlalu sibuk, waktu ketemuan sama dia jadi susah gitu ya. Atau dia pengorbanan untuk investasi macam-macam ya, entah money, entah yang lain-lain misalnya seperti itu. Nah, itu keputusan yang mereka ambil karena kesadarannya dia, gitu ya. Dan kita harus mengukur kapabilitas kita seperti apa. Jangan menganggap semua orang punya kekuatan yang sama, gitu ya. Malah yang paling penting adalah menemukan saya itu kekuatan utamanya apa sih? Dan jangan berpikir itu jelek dibanding yang lain. Saya jagonya ilmu sosial. Nah terus yang sukses cuma anak IPA emang nggak jamin kan? Iya. Saya nggak secantik dia gitu ya. Tapi kan ada artis-artis yang sukses tanpa harus berwajah cantik. Karena fisik dan sebagainya, benar. Iya, gitu. Jadi yang penting tuh adalah menemukan diri sendiri, kekuatan kita itu seperti apa, yang menjadi keunggulan dari kita itu apa, dan yang membuat orang lain sangat tertarik dengan kita tuh apa. Gitu loh. Sama-sama nih ya packagingnya gitu ya, sama-sama menariknya. Tapi yang satu tuh hidup. Hidup tuh artinya dia yang memulai conversation, dia yang bisa menceriakan suasana gitu, dibanding satu yang flat. Nah, by profesi, karena saya selama ini juga berkarir di human capital gitu ya, ketika memilih pekerja untuk masuk ke Pertamina gitu ya, saya nggak bisa menyamakan stereotip harus yang ceria semua gitu. Kalau urusan kecerdasan ya udah ada lah ya, ada standar. Tapi secara psikologinya yang kita perlukan dari orang ini, apakah harus ceria semua? Ya capek saya kalau ngerjain internal audit orang yang ceria banget, nggak kelar-kelar dia ngerjain internal auditnya, misalnya begitu. Atau orang yang bikin reporting, perlunya karakteristik yang seperti apa gitu. Jadi jangan khawatir dengan kelemahan yang kita miliki juga gitu ya. Bisa jadi itu menjadi pendorong untuk kekuatan kita. Karena itu dibalancing. Asal tahu ya, oke, saya kelemahannya ini, saya akan melakukan improvement supaya ini nggak menjadi kelemahan yang utama. Jadi kesadaran diri itu penting banget untuk kita mengatur prioritas sampai akhirnya kita menjadi orang yang produktif, tapi penuh dengan kesadaran karena balik lagi productivity hubungannya dengan kebermanfaatan gitu. Penasaran sama work-life balance? Zaman sekarang tuh anak-anak muda sering banget mau ngelamar kerjaan, work-life balance-nya gimana ya di perusahaan itu. Nah, kita sharing lebih cair lagi dalam keseharian gitu ya. Kalau misalnya Mbak Indra sendiri gitu ya, misalnya di usia muda udah menjadi seorang vice president di satu perusahaan luar biasa PT Pertamina. Nah gimana sih Mbak kalau keseharian, mungkin nanti dari kita juga bisa sharing mengatur work-life balance supaya
nggak usah terlalu ambisius sampai mengorbankan diri kita kok untuk mencapai satu titik tertentu. Nah kalau dari Mbak sendiri apa sih tips and trick yang keseharian dilakuin? Sebenarnya gampang aja loh. Yang pertama itu kita menentukan kalau jamnya itu sudah diatur, waktunya sudah diatur. Artinya gini, jam kerja saya Senin sampai kapan sih? Jumat ya. Itu dari jam 8 sampai jam 5 sore misalnya gitu. Ya di luar jam ini berarti aktivitas yang lain. Bisa jadi jamnya ini nambah. Sering kali kan itu nambah. Itu yang bikin terus orang berpikirnya ini nggak work life gitu ya. Ini menyita waktu gue, yang lain-lain misalnya begitu ya. Nah itu yang kita harus kompromikan. Karena saya punya family, suami dan anak-anak, saya harus ngomong sama mereka, boleh nggak mama lembur? Boleh nggak aku ngerjain tugas di rumah? Boleh nggak aku masih harus meeting malam ini? Boleh nggak aku harus meeting di weekend? Boleh nggak aku harus keluar kota? Selama stakeholder saya ini fine gitu ya, gak ada masalah berarti gitu. Ya kan? Tapi kalau misalnya mereka bilang jangan, oke, Pak, boleh nggak kalau dinasnya ditunda karena suami saya ada keperluan, anak saya ada keperluan dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya atasan bilang nggak bisa, misalnya gitu ya, ini harus berangkat, balik lagi ke sini, kasih pengertian gimana jalan tengahnya, mau ikut bareng dinasnya gitu, atau kita gimana solusinya, ini kan bisa video callan misalnya sekarang ini gitu ya. Jadi mindsetnya itu jangan memperbesar masalahnya, ayo kita selesaikan, ayo kita cari solusinya gitu. Kalau cuma dibesar-besarin, nggak bisa, pokoknya ini harus, yang ini harus, yang ini harus, yang ini harus. Itulah istilah kena mental yang ada. Kena mental karena kerjaan. Dan mungkin dari poin itu kita perlu punya boundaries dan ini ya, respect diri kita punya boundaries dan juga kita menyampaikan gitu. Banyak orang kan akhirnya terpotong boundariesnya karena mau nggak mau nih kerjaannya gini, tanpa dia berusaha juga menerapkan boundariesnya ke teman-teman kerjanya ya. Dan mau berkompromi ya sama. Jadi even misalnya saya punya atasan baru, atasan saya itu tipenya bla 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 bla. Komunikasikan supaya mereka tahu ada yang akan berubah nih dalam waktu-waktu kerja saya ke depannya, misalnya begitu. Atau ketika saya akan menerima promosi, oke, ini saya ambil atau enggak karena ada resiko. Begini. Kalian bisa menjadi part this risk atau enggak gitu loh. Kalau dirasa enggak, ya udah gitu. Aku pernah sampai di tahapan nanya sama anak-anakku, gimana? Mama terlalu sibuk ya. Boleh nggak berhenti kerja aja sekalian gitu biar bisa ngurus kalian. Terus mereka jangan kerja aja. Biar nggak terlalu diawasi kan. Berkesadaran akan peran kita sebagai menjalankan peran gitu ya, itu penting banget gitu ya, bahwa kayak Mbak Indira tadi bilang bahwa Mbak Indira sebagai seorang pekerja juga punya atasan, perannya berbeda lagi, dengan bawahan juga beda lagi. Terus ketika pulang ke rumah berbeda lagi karena Mbak Indra menjalankan perannya sebagai seorang istri, ibu juga, majikan juga gitu. Jadi kayak emang banyak banget. Itu aja kan sebenarnya kalau misalnya kita sudah kayak tadi kita dengerin gitu ya, itu aja kan udah bagian dari mengupayakan sebuah produktivitas kan gitu sebagai seorang Mbak Indira gitu. Berarti kita juga bisa sebenarnya ngelakuin itu gitu tanpa harus memusingkan standar kesibukan orang lain gitu atau achievement orang lain, karena kita udah reserve dengan banyak hal gitu. Jadi semangatnya itu tiap kali kita ke kantor, mindset kita tuh adalah seperti kita mau pergi main. Orang yang mau pergi main itu excitementnya beda ya. Terus ideasnya jadi makin banyak gitu kan. Dia bisa menjadi dirinya sendiri gitu. Nah itu juga yang aku lakukan. Kalau aku bisa menjadi diriku sendiri gitu ya, itu kan membuat aku jadi merasa diterima gitu, tanpa harus faking. Orang faking tahannya berapa lama sih, capek banget kan gitu. Nah itu juga yang aku pengen teman-teman itu punya perasaan yang sama. Jadi kalau mau pergi ke kantor itu mikirnya, oke, aku mau main nih, main sama project ini, berarti project ini mau aku apain supaya lebih asik lagi, supaya melibatkan orang lebih banyak lagi, supaya diterimanya tuh gak usah pakai paksaan gitu. Jadi karena memang anaknya main gitu ya, weekend pun aku harus main
Mainku tuh dengan segala macam hobi. Aku tuh golf iya, sepedaan iya, motoran iya, Vespaan iya, trekking iya. Grup gue itu paling banyak, mulai dari SD, SMP, SMA masih gue maintain, kuliahan masih gue maintain. Belum lagi grup-grup kantor beberapa macam divisi karena bolak-balik pindah gitu ya. Terus itu tiap weekend gue pasti kekurangan waktu karena semuanya ngajakin main dan semuanya gue iyain kadang-kadang gitu loh, sampai akhirnya capek. Tapi saya selalu bersama suami. Iya. Gitu juga suami. Jadi dia juga selalu bersama saya. Kenapa? Supaya temen dia ada temen gue ada temen dia gitu loh. Jadi kita circle-nya satu. Gitu. Nah, ini yang kita buat balance di weekend supaya semangat saya untuk tetap main di kantor itu tetap muncul. Kalau saya udah capek banget ya, oh berarti weekdays ini nih saya harus main kapan nih? Gitu. Karena saya mau punya selalu semangat untuk main. Kalau semangat main itu pasti beda deh. Idenya nambah gitu kan, semangatnya juga jadi beda. Dan pastinya mempengaruhi performa juga ya, Mbak Indira, dan efeknya juga pastinya juga dirasakan balik lagi. Ada manfaatnya nih dari sini kok, ternyata banyak manfaatnya ya gitu. Ideally kan orang bisa menganggap pekerjaannya sebagai tempat main ya. Tapi kan faktanya sekarang banyak banget anak-anak muda juga bekerja yang sebenarnya secara work culture perusahaannya benar-benar menguras sekali tenaga, waktu, mindset dan segala macam gitu ya. It happens gitu sama banyak orang yang akhirnya dia nggak punya pilihan untuk bisa mengatur work-life balance-nya. Nah, untuk menyiasati seperti ini, apakah memang seseorang itu harus benar-benar speak out boundaries-nya dia, atau memang seperti apa yang wise-nya dilakukan? Karena kan nggak semua orang punya privilege untuk menentukan pekerjaan mereka ya. Biasanya kalau yang anak-anak baru itu memang harus telan semuanya dulu ya. Mau gak mau ya. Itu anak baru tuh udah deh, lu terima aja dulu. 5 tahun tuh masa cobaan terberat lu memang. Aduh, 5 tahun lama juga ya. Jadi kalau aku sih ngalamin 5 sampai 8 9 tahun lah ya, itu waktu kita struggling. Memang ya hampir susah bisa punya deal ataupun nawar pekerjaan atau seperti apa gitu. Tapi kalau kita mindsetnya positif, aku tuh termasuk orang yang positif ya. Karena selalu berpikirnya semua pasti ada hikmahnya, semua ada pasti untungnya buat gue. Enggak sekarang tapi entar. Gitu ya. Jadi pernah suatu masa itu saya punya atasan yang bentar lagi akan pensiun. Nah kalau kayak gitu kan biasanya dia kurang fokus gitu ya. Kerjaannya ke sampingin semua gitu ya. Akhirnya kasih ke gue semua gitu. Exhausted ya, karena memang peran ini belum waktunya aku yang handle waktu itu gitu ya. Tapi aku jalanin, aku nikmatin, aku berusaha sebaik mungkin. Dan untungnya apa? Aku akhirnya dikenal sama atasan-atasan yang lain. Mereka yang akhirnya notice bahwa oh dia bisa gitu. Dan itu mengakselerate aku. Jadi aku say thanks buat dia gitu loh. Makasih saya dikasih kesempatan gitu. Bukannya saya terus bilang capek banget, please dong berhenti dulu. Pause misalnya begitu ya. Capek banget enggak gitu. Tapi oke, bisa. Pasti bisa. Harus bisa. Ini gimana caranya bisa? Gitu. Jadi optimis dan positif gitu loh, bahwa ini bisa kita lakukan. Nah aku punya atasan juga yang selalu ngasih aku kerjaan mendadak, maunya kemarin bahkan gitu ya, nggak mau sekarang misalnya seperti itu. Jadi menguras energi yang terbaik dari kita itu memaksa aku buat bekerja itu jadi extra miles, terbiasa untuk target yang cepat gitu kan, terbiasa men-serve dengan standar yang tinggi gitu. Sekarang di posisi yang sana, jangan pikir ya sampai ke posisi yang lebih tinggi itu nggak akan pernah terjadi sama kita lagi gitu ya. 2 jam sebelum waktunya aku disuruh menggantikan Bu Nike untuk workshop sebagai pembicara. Bu Nike direktur saya yang terutama. Kalau aku nggak terbiasa mengerjakan yang kayak gitu, mungkin aku akan pingsan, kabur gitu loh. Tapi oke, aku bisa gitu loh. Jadi nikmatin dulu karena itu proses pembentukan kalian. Wow, ini nggak banyak disadari juga gitu bahwa maksudnya punya sudut pandang yang selalu melihat dari sudut pandang yang lebih baik gitu kan. Karena kan kadang-kadang kita cenderung untuk melihat dari sisi yang kita rasain ya Bu ya gitu. Kalau capek kayak capek
gitu kan, gitu kayak tapi nggak berusaha untuk menabrak atau membuka perspektif yang di sebaliknya gitu, kayak oke, mungkin ini ada manfaatnya gitu di masa yang akan datang, tapi dan itu terjadi gitu kan. Nah, untuk ada di state tersebut nih Bu, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan sama seseorang? Kan kalau menuju mindful productivity berarti kan ada prosedur, proses yang harus dijalanin gitu kan. Berdarah-darahnya dulu, sampai akhirnya menyadari bahwa ini untuk kebermanfaatan dan sebagainya. Tapi berarti apa yang mesti kita persiapkan sedari dini gitu ya, mungkin yang masih kuliah atau masih sekolah bahkan gitu, atau mungkin dari keluarga gitu. Kadang-kadang itu juga terbentuk dari lingkungan keluarga yang memang well function juga gitu ya, akhirnya menciptakan anak-anak yang memang kayak siap ditempa nih, di drill gitu, kayak keluarga udah bismillah deh gitu. Apa yang mesti dipersiapkan nih Bu bagi seseorang supaya lebih mindful dalam produktivitasnya? Kalau buat saya sih sebenarnya adalah mengenali diri sendiri ya. Memang sih ada kadang-kadang kita punya boundaries ya. Kayaknya yang sini aduh capek banget, nggak mungkin dia bisa nyelesain, nggak bisa banget gitu ya. Jangan ngerasa nggak punya siapa-siapa, makanya lu harus main. Kalau lu main ya, lu punya network, lu punya partner yang bisa bantuin. Kalau lu nggak ahli di bidang ini, cari orang yang ahli di bidang itu. Bantuin gue dong, tolongin gue dong please, gitu. Gitu. Itu yang pertama, punya banyak teman dulu, gitu ya. Yang kedua, latih diri untuk kreatif dan inovasi. Dalam setiap permasalahan, itu ruang untuk inovasi itu terbuka lebar. Mau lambat dengan mengerjakan yang standar, atau mau mempercepat dengan cara yang berbeda. Jadi keep innovate, itu penting banget. Akhirnya membuat kalian bisa melakukan banyak terobosan, nggak melakukan dengan cara-cara yang biasa. Itu bisa lebih simple, lebih mudah, lebih murah, lebih cepat. Banyak lebih-lebihnya yang bisa kalian selesaikan dan bahkan bisa menjadi standar gitu. Tapi yang paling penting adalah melakukan pekerjaan itu. Kalau saya sih ya, nggak suka kalau kita membenarkan yang biasa. Tapi harus membiasakan yang benar. Jadi kalau dirasa ini nggak benar, ngomong, gitu, sampaikan. Nice. Gitu. Jangan menormalisasi hal yang nggak baik, tapi biasa. Iya. Biasanya emang seperti itu gitu ya. Iya, kan selalu biasanya kayak gini. Terus kalau yang ada salah-salah, siapa yang disalahkan? Saya kan yang tanda tangan. Saya nggak mau yang kayak gini. Yang benernya kayak gimana? Gitu. Jadi harus membenarkan yang biasa. Membiasakan yang benar. Itu yang mesti sering-sering dilatih dan disadari itu ya. Benar. Tuh. Dan yang terakhir, kalau buat saya untuk memastikan bahwa kita sangat-sangat produktif itu adalah memastikan semua circle terkecil kita itu support. Kayak itu tadi deal-deal gitu. Sorry ya, mama belum bisa nemenin main dulu, lagi ada kerjaan. Maaf ya, weekend ini belum bisa main dulu karena memang ini dikejar deadline gitu. Tapi kan itu occasionally, nggak tiap-tiap kali terus minta maaf gitu. Jadi kayak tadi Mbak Indra bilang gitu ya, bahwa salah satu fungsinya punya network yang banyak, yang luas gitu, punya teman dan sebagainya, itu bisa membantu kita ketika kita tidak menguasai satu hal. Berarti bisa dibilang bahwa mengakui bahwa kita nggak selalu tahu itu nggak apa-apa ya. Kita butuh orang lain. Jadi kayak aku nggak bisa, tolongin dong gitu. Jadi kayak gitu. Jadi menyadari bahwa kita nggak selalu ada dalam situasi yang selalu optimal, superior. Karena kita ada yang aku lagi gitu, aku nggak tahu jawabannya, aku nggak tahu nanti ya gitu. Tapi ada proses tiap tadi tuh, ada komprominya, ada sebentar ya saya tanyain dulu ya gitu. Tapi gimana caranya kita bisa mengkomunikasikan itu gitu kan? It's okay to be not okay. Tau gak sih, aku tuh punya bos ya, yang dari zaman gue masih puluhan tahun yang lalu kerja, kan aku udah 18 tahun di Pertamina ya. Nah itu tuh masih tetap ngubungin aku kalau untuk urusan HC gitu. Itu kenapa? Karena dia merasa selalu ada solusi. Walaupun solusinya tuh gini, bentar ya Pak, saya tanyakan dulu ke A. Nah begitu dapat jawaban dari A, Pak Bapak bisa menghubungi si A. Itu solusi. Mempertemukan mereka dengan orang yang tepat untuk diajak diskusi. Walaupun bukan aku loh sumber masalah. Karena kan HC itu banyak ya aspek-aspeknya. Kan gak semua gue tahu, gak semua juga gue yang handle gitu ya. Jadi yang bisa gue katakan, bentar ya, saya cari ini permasalahannya di mana, dokumennya apa, Bapak bisa menghubungi siapa.
Dan itu kalau saya sudah mempertemukan mereka berdua, saya nggak selesai di situ. Saya cross check, lu udah selesai belum urusan lu? Bapak gimana? Solusinya udah oke belum? Itu yang namanya one step yang sering kita lupa. Kita sering mengerjakan cuma sampai di tahapan menjawab pertanyaan, tapi melakukan cross check itu enggak. Itu yang membuat aku juga berbeda dari yang lain. Wow, itu banyak banget hal-hal yang mesti kita pelajarin kayak dalam keseharian. Karena apa yang jadi keseharian kita pasti akan mempengaruhi kebiasaan kita dalam dunia pekerjaan, dalam karir gitu ya. Sampai akhirnya kita ada di level dimana kita memahami bahwa yang namanya produktivitas itu berhubungan dengan kebermanfaatan. Benar. Itu yang mesti kita ubah mindsetnya. Jadi bukan tentang berapa banyak yang kita hasilkan, ya itu penting juga, achievement yang seberapa jauh dan sebagainya itu ngikut. Tapi kebermanfaatan kita loh sebagai kayak Cynthia berprofesi sebagai apapun itu, aku sebagai apapun itu, dan itu yang akhirnya kayak membuat kita lebih konten. Benar. Dan aspek produktivitas itu juga banyak ya, nggak selalu kerja itu berarti produktif. Padahal sebenarnya kerja, menjalin persahabatan, kumpul sama teman, nge-gym, olahraga, tidur, itu semua adalah bagian dari rangkaian menjadi produktif gitu ya. Nggak bisa satu aspek tertentu aja, karena tadi dia bilang kerja, nggak punya teman, nggak punya support system. Serem banget. Serem banget. Terus nggak sempat olahraga, nggak sempat tidur. Aduh. Jadi aku tuh ya waktu pendidikan kan kita ada bagian-bagiannya gitu ya, aku di human capital gitu. Tiap kali break, tiap kali makan siang ataupun ada waktu luang gitu ya, aku tuh nggak main sama teman-teman SDM. Aku main ke divisi-divisi yang lain. Kenapa? Karena buat aku yang ini pasti udah template gue. Ketemu terus ya. Tapi aku main tempat lain. Gitu juga sekarang. Weekend itu aku gak main sama teman Pertamina. Mainnya sama teman di luar Pertamina. Gitu. Jadi emang harus meluaskan pergaulan ya kan. Maksudnya dengan siapapun kita bisa bergaul, karena kayak ilmu itu kan bisa dapat dari mana aja Mbak Indira ya gitu. Maksudnya nggak berarti kayak orang yang di atas kita aja, tapi karena mungkin orang-orang yang junior dan sebagainya, mereka punya sudut pandang yang berbeda, ide-ide yang lebih baru gitu, gagasan supaya akhirnya kita terbantu gitu, kita bisa accelerate, karena accelerate kan pasti dari bawah ya, dari bawah ke atas gitu, nggak ada tuh dari samping, itu kayak tertekan kita yang ada. Mungkin kalau analoginya kayak gitu ya, wah ini kayak membuka apa ya, enlighten banget gitu, kayak membuka mata juga gitu, akhirnya kita merasa cukup percaya diri Mbak Indira gitu dengan apa yang kami lakukan tentang dan juga pandangan kami tentang produktivitas, bahwa sebenarnya dengan on the right track aja dengan melakukan fokus dengan apa yang kita lakukan, tapi kita juga melakukan hal-hal lain yang kita suka sesuai dengan passion, baik lagi itu nggak salah sama sekali gitu. Dan memang berproses gitu, semua orang harus berproses, apalagi baru mulai dan sebagainya, ilmunya masih banyak yang harus kita absorb bener sampai akhirnya kita sadar bahwa ada waktunya kita memberi manfaat untuk orang lain. Mindful productivity sama dengan kebermanfaatan kepada orang lain, being impactful sama orang lain gitu ya. Bener banget. Dan yang paling penting tuh kalau aku sih selalu menanamkan ke anak-anak juga, ke teman-teman juga ya. Jadilah orang yang memiliki likability manners. Manners yang pasti disukai sama semua orang. Nah itu gimana sih? Kalau kita pengen tahu ya, atau gini, dalam pertama kali kita ketemu sama orang, kita pengen ekspektasi kita terhadap orang lain itu apa sih? Senyum. Kenapa lu nggak duluan yang senyum? Kenapa nunggu orang lain yang senyum? Terus lu pengen disapa duluan, lah kenapa bukan lu duluan yang nyapa orang lain? Jadi apa yang kita inginkan orang lain lakukan untuk kita, kenapa bukan kita duluan yang melakukannya? Jadi semua tuh bermula dari diri kita sendiri. Yes, benar. Treat others like you want to be treated gitu kan. Gimana sih? Cukup merangkum nih obrolan kita tentang mindful productivity. Akhirnya kita mengerti ya, jangan overwork. Pokoknya harus ada yang namanya work-life balance, itu penting banget. Tapi kalau misalnya sekarang ada yang lagi di mode berjuang, nggak apa-apa, nanti ada hikmahnya juga. Pasti kita bakal menuai suatu hari, oh karena kita melakukan ini, kita kan bisa melakukan hal tersebut. Makasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Indira waktunya. Seru banget. Seru banget. Yang pastinya kita jadi punya bekal baru untuk menyambut hari esok. Thank you. Sekarang, sekarang.